Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua tentang fisika dasar, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas lebih banyak hal terkait dengan fisika, terutama nanti ada jarak dan perpindahan, kemudian ada kecepatan dan kelajuan. Ini juga kita bahas. Kemudian nanti ada GLB ya, atau gerak lurus beraturan, serta GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Baik, mohon disimak baik-baik karena ini merupakan materi yang sudah sedikit menjurus ke fisika. Nah, kita mulai bahwa jarak dan perpindahan itu dua hal yang sama sebenarnya, yaitu memiliki satuan yang sama kalau sama-sama meter, sama-sama sentimeter dan sebagainya. Namun pada intinya itu dua hal yang sangat jauh berbeda ya. Dimana misalkan posisi awal di sini, ya ini ada orang di sini. Posisi awal di sini, posisi akhir di sini. Kalau kita diminta menghitung jarak, kalau dia jalan seperti ini harus hitung semua ini. Berapa jauhnya harus hitung semua. Ya kesini saya misalnya 2 meter, ini misalnya 3 meter, ini 2 meter, ini 5 meter. Itu semua dijumlahin 2 tambah 3 karena dia jarak tempuh ya, dia jarak itu walaupun berkelok-kelok dihitung. Namun perpindahan itu nggak dihitung. Itu tinggal ditarik garis saja dari dia awal ke akhir berapa jarak, berapa jauhnya. Nah, itu perpindahan namanya. Makanya sama-sama meter tapi dia itu konsepnya sangat jauh berbeda. Nah, sehingga kalau jarak itu nanti jadinya besaran skalar ya, karena tidak memiliki arah. Tapi kalau perpindahan namanya besaran vektor karena memiliki arah ya. Namun kita tinggalkan dulu istilah-istilah aneh itu. Yang penting teman-teman paham bahwa jarak dan perpindahan itu dua hal yang berbeda meskipun memiliki satuan yang sama. Nah, kita akan melihat seekor semut ya. Jadi semut kita ini bergerak dari arah barat ke timur ya, sejauh 8 meter, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan semut tersebut. Nah, kalau kita gambar mata angin begini ya, utara, selatan, barat, timur ya. Jadi kalau bergerak dari barat ke timur berarti semutnya di awal sini ya, semutnya sini awalnya, semut sini dia bergerak ke timur sejauh 8 meter nih ya, 8 meter. Kemudian dia berjalan lagi ke selatan ke bawah berarti sejauh 6 meter. Nah, kita sudah minta hitung berapa jarak dan perpindahannya ya, sama seperti konsep tadi bahwa jarak itu adalah jarak yang ditempuh oleh semut, nggak peduli arahnya kemana, otomatis ke sini pertama dia, ke sini kedua. Nah, kita jumlahin kalau jarak 8 tambah 6 ya, makanya dapat 14. Sedangkan perpindahan itu dihitung awalnya semut di sini ya, ini awal semut tadi, ini akhirnya ya. Nah, kalau perpindahan jarak dari awal ke akhir berapa begitu. Nah, sehingga kita bisa tarik garis lurus ya. Kebetulan jadinya itu Pitagoras ya, segitiga siku-siku, sehingga kita bisa pakai rumus Pitagoras. Ini kan delta X ya. Nah, delta X, maka delta X sama dengan akar 8 kuadrat, ini 8 ini dikuadratin, 6 kuadrat, ini 6 nya dikuadratin ya, jadinya begini ya, 64, 36, 100 dapat 10 meter. Jadi ini 10 meter. Kan Pitagoras itu panjang sisi miring kuadrat ya, sama dengan sisi ini tambah sisi ini dikuadratkan ya. Jadi itu Pitagoras. Jadi teman-teman bisa melihat kembali matematika nanti kalau belum paham. Baik, kita akan lanjut terkait dengan kecepatan dan kelajuan. Nah, lagi-lagi kecepatan dan kelajuan adalah dua hal yang sama ya, karena sama-sama S ini kan satuan meter dibagi terhadap waktu ya, T nanti satuannya itu sama, yaitu bisa meter per second, ini juga meter per second, bisa kilometer per jam atau kilometer per jam. Jadi sama kedua ini satuannya, tapi dia itu punya makna yang sangat berbeda ya, karena jarak itu yang dipakai itu adalah perpindahan ya, perpindahan. Kalau kelajuan dia itu jarak tempuh ya,
Kita sudah paham tadi kalau perpindahan itu lebih pendek biasanya dari jarak tempuh begitu ya. Jadi itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh soal kecepatan dan kelajuan. Nah, kita akan melihat kembali. Jadi seseorang itu berlari sejauh 60 meter ke timur, ya. Artinya arahnya begini, ya, 60 meter. Ini kan 60 meter dari titik A ke titik B, 60 meter dalam waktu 60 detik. Nah, ini 60 second, ya. Dari ini 60 second. Kemudian 20 meter ke barat. Jadi balik lagi dari timur, dia balik lagi ke barat sejauh sejauh 20 meter, ya, 20 meter dalam waktu 40 detik. Ini waktunya 40 detik. Ya, 40 second. Nah, sekarang pertanyaan adalah hitung laju dan kecepatan rata-ratanya. Nah, sekarang kalau kita ngomong kecepatan, ya, itu tadi kan perpindahan diper dengan waktu, ya. Ingat, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, sekarang dia pindah berapa jauh? Nah, sekarang bisa lihat. Pertama dia gerak ke sini, kemudian dia balik lagi. Jadi perpindahan itu hitungnya di mana akhirnya itu, ya. Jadi akhirnya adalah di C. Sehingga yang dihitung adalah jarak A dengan C, yaitu 60 total dikurang 20, dapatnya 40, ya. Jadi jarak dari A ke C itu 40, sehingga inilah nilainya 40 per 100. Kenapa per 100? Karena dari A ke B dia butuh waktu 60 detik. Dari B ke C butuh waktu 40 detik. Jadi totalnya itu 100 detik. Makanya per 100 dapatnya 0,4 itu kecepatan. Sedangkan kelajuan itu dijumlahin, ya. Jadi kalau kelajuan pertama ke sini dia butuh jaraknya 60 meter, balik lagi 20 meter. Jadi dijumlahin 60 tambah 20 jadinya itu 80 dalam waktu yang sama, yaitu 100 second, 100 detik, sehingga dapatnya 0,8 meter per second. Jadi begitu kira. Jadi kalau kita ngomong kecepatan itu perpindahan, ya. Kalau ngomong kelajuan itu jarak. Jadi demikian kira-kira. Nanti kalau masih kurang paham, silahkan dipelajari lagi di PPT-nya. Nanti saya lampirkan di video. Nah, kita akan melihat lagi gerak lurus beraturan atau sering disingkat sebagai GLB, ya, gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu artinya gerak lurus, ya, artinya lurus, ya, bukan melingkar. Itu cerita lain nanti, melingkar itu. Ini lurus dan itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Ya, itu biasanya kita bisa misalkan kereta api sedang berjalan di rel yang lurus dengan kecepatan selalu 300 misalnya, ya, 300 km per jam selama gitu ya. Jadi nggak ada dicepatin, nggak ada dilambatin. Jadi memang 300 selalu. Nah, itu namanya gerak lurus beraturan, tidak ada perubahan kecepatan. Nah, kondisi tersebut sebenarnya ada panjang penurunan rumusnya, namun mungkin kita sampaikan di lain waktu. Yang penting adalah teman-teman bisa melihat ini. Posisi di akhir itu sama dengan posisi di awal ditambah V kali T, ya. Jadi V kali T ini sebenarnya jarak, ya. Ini kan sama-sama jarak. Ini posisi kan S, ya. V kali T juga S, dari sini datangnya, ya. Jadi S sama dengan V kali T. Jadi berapa kecepatannya, berapa waktunya, itulah jaraknya. Nah, sehingga posisi akhirnya itu sama dengan posisi awal dijumlahin sama V kali T. Begitu kira. Itu posisi awal bisa jadi 0 dan sebagainya. Terserah nanti, tergantung dari soal. Yang pada intinya adalah rumusnya begini, ya. Posisi akhir XD sama dengan X0 ditambah V kali T. Jadi berapa kecepatannya, berapa waktunya, nanti kita akan masukkan ke rumus ini. Itu untuk tahu posisi akhir. Nah, kita akan melihat satu soal. Jadi sebuah kendaraan bergerak berhasil menempuh 60 km, ya. 60 km dalam waktu 3 jam dengan kecepatan konstan. Artinya tidak ada perubahan kecepatan, tidak ada perlambatan, tidak ada percepatan. Nah, kecepatan becak tersebut adalah, ini sederhana, ya. Jadi kan V sama dengan S per T. Nah, S nya itu berapa tadi?
yaitu 60 km. Ini 60 km. T-nya berapa? 3 jam. Berarti dibagi 3. Berarti kecepatannya itu 20 km per jam. Jadi min 1 itu maknanya begini, kilometer per jam. Tapi kan naikin ke atas jadinya pangkat min 1 ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita ngomong gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini sedikit rumit ya. Artinya di sini kita ada variabel tambahan, yaitu namanya bisa jadi dia itu percepatan ya, bisa jadi itu perlambatan. Nah, itu kalau kecepatan itu A simbolnya, kalau perlambatan itu bisa jadi min A ya, karena dia melambat. Nah, kita akan melihat variabelnya. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ini munculnya. Ini sebenarnya ada perumusnya, tapi itu terlalu merepotkan untuk slide yang singkat ini. Kita akan meninggalkan itu di lain waktu. Nah, pada intinya adalah ini persamaannya. Posisi di akhir itu sama dengan kecepatan awal dikali waktu setengah kali percepatan kali T dikuadratkan. Nah, ini bisa diingat atau dihafal, terserah bagaimana caranya. Yang penting ini dipakai nanti ya. Ini kita pakai nanti ketika menjawab soal. Ini juga dengan konsep yang sama ya, itu nanti bisa juga seperti ini. Nah, pada intinya adalah kita bisa menghitung posisi akhir dengan menggunakan data percepatan atau perlambatan. Jadi kalau nanti percepatan dia tandanya itu plus, kalau dia perlambatan tandanya minus ya, nanti kita lihat di soal. Nah, sekarang ini juga sama sebenarnya, mirip-mirip ya. Ini juga mirip-mirip. Ini adalah penurunan rumusnya juga ya. Ini S ya, jarak tempuh sama dengan VOT setengah T kuadrat. Itu yang awal tadi sebenarnya. Kemudian ini kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah atau dikurang 2S. Tambah itu tadi tambah itu percepatan ya, percepatan. Kalau kurang itu perlambatan. Jadi kita bisa tahu berapa kecepatan akhirnya dengan tahu nilai percepatannya. Jadi kita lihat soal langsung. Nah, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap ya 4 meter per second. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda tersebut setelah 5 detik secara berturut-turut adalah ya. Jadi ini ceritanya adalah kita tahu nih percepatannya ya, dan kita nggak tahu berapa kecepatan dan jaraknya, tapi tahu waktunya. Nah, itu kalau kita balik lagi ke awal nanti, kita akan tahu bahwa ialah kasus GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dia itu lurus ya, tapi dia ada percepatan namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena kita pengen tahu berapa kecepatan akhir setelah 5 detik, maka kita pakai rumus ini. Karena ini adalah VT kuadrat atau kecepatan akhir sama dengan V0 tambah AT. Kita kenapa pakai tambah? Karena ini sudah jelas namanya percepatan. Kalau nanti perlambatan atau pengiriman itu namanya dikurangi ya. Nah, V0 nya itu 0. Kenapa 0? Karena di soal dijelaskan bahwa sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Artinya 0, tidak ada pergerakan awalnya. Maka 0 ya, 4 dikali 5, 4 nya dari percepatan ini ya, dikali 5 detik, ini 5 detik, dapatnya itu 20 tambah 0 sama dengan 20 meter per second. Ini adalah nilai kecepatan setelah 5 detik dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, dapatnya 20 meter per second kuadrat. Ini kira-kira cara jawab soalnya. Tapi hati-hati nanti teman-teman itu bisa melihat kalau ini kilometer per jam, misalnya 4 km per jam gitu ya. Coba tulis yang bagus dulu, kilometer per jam. Nah, ini kalau ini masih 5 detik, ubah dulu ke jam, karena ini pakai jam. Itu maksud saya tadi, hati-hati dengan satuan ya. Jadi kalau ini masih detik, ubah dulu ke jam. Tapi kebetulan ini soalnya itu memudahkan kita karena sama-sama menggunakan second dan meter ya. Nah, sekarang kita lihat sudah dapat nilai 20 meter per second itu, sehingga kecepatan setelah waktu tersebut adalah 20 meter per second.
Nah, setelah tahu kecepatan, kita ada pertanyaan lagi, yaitu jarak. Ya, kalau kita lihat lagi di awal, itu ada banyak ya. Ini ada VT kuadrat tadi, kecepatan ini. Ada jarak. Ya, untuk menghitung jarak itu pakai rumus itu, S. Berapa jarak ya? S. Itu rumusnya V0 T setengah AT kuadrat. Nah, ini kita masukkan saja. V0 tadi kan sudah tahu ya, yaitu 0 karena diam. Maka ini 0 kali T yaitu 5. Kemudian setengah, ya setengah itu sudah ada emang. A nya tadi adalah percepatan nih, A percepatan, makanya 4 ya. T kuadrat itu 5 kuadrat. Sehingga dapatnya itu kan ini 0 ya. Ini 5 kali 5 25 kali 4 100 ya, 100. Tapi kan dibagi 2 dapatnya 50 nanti. Nah, makanya 50 meter. Nah, itulah jarak akhir. Jadi setelah bergerak selama 5 detik ya. 5 detik dengan kecepatan 4 meter per second, itu berhasil menempuh jarak 50 meter ya. Itu kecepatan akhir 20 meter per second. Ini bisa dipakai untuk roket biasanya ya. Ada roket diterbangin gitu ya, diterbangin dan sebagainya. Tapi itu nanti kita bahas lebih jelas ketika membahas gerak vertikal ke atas ya. Baik, kita lanjut lagi. Ada tulis soal tentang GLBB. Ini sudah lebih advance sedikit, tapi teman-teman bisa ikut saja. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, ini adalah cerita direm ya. Kalau direm begini, itu namanya perlambatan. Sehingga ini buktinya ya. Kalau yang tadi dia pakai plus ya, sekarang pakai min ya, karena kalau perlambatan kan berkurang begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu soal. Sebuah mobil balap direm dari kelajuan 20 meter per second. Ini kelajuan awalnya ya, V0 nya menjadi 5, itu kelajuan akhir PT dalam jarak 75 meter. Nah, ini tadi V0 ya. Ini VT yang pertama. Ini S, jarak itu S. Kemudian mobil tersebut berhenti. Ya, berhenti itu artinya VT di akhir, VT kedua itu sampai berhenti itu kan 0 nanti ya. VT kedua sampai 0. Setelah menempuh jarak lagi, nah ini ditanya sampai mobil itu berhenti, kira-kira berapa jarak yang ditempuh. Nah, ini penting juga ya kalau dalam fisika, dalam dunia asli itu kan direm motor itu kira-kira kapan berhenti begitu ya. Bisa untuk merancang mobil dan sebagainya, itu penting karena kalau nggak bisa kecelakaan nanti. Nah, di sini kita akan melihat dulu bahwa untuk menghitung jarak ya, jarak itu kan nanti pakai ini, pakai S ya. Bukan pakai es batu tapi es ya, pakai es. Nah, kemudian yang kita punya itu variabelnya begini, variabel V0 VT S. Nah, yang paling cocok kita pakai kalau dari rumus cuma ini ya. Kalau ini tidak ada VT nya ya, ini bisa dipakai. Ini belum cocok dipakai karena ada VT, ada V0 dan ada S. Ada A lagi, perlambatan ya. Tapi kita belum tahu nih perlambatannya berapa. Nah, itu makanya. Nah, sekarang berdasarkan data pertama segini dulu, kita menghitung A ya. Karena A belum diketahui, yaitu perlambatannya berapa. Ya cuma bilang direm aja, tapi kita nggak tahu berapa dia perlambatannya. Nah, kita hitunglah. VT-nya itu tadi kan 5 ya. Ini VT pertama itu 5 meter per second. V0-nya 20. Ya, 20 dikurang 2 itu sudah ada di rumus. A-nya kita cari, bentar lagi. S-nya itu 75. Ya, maka tahulah kita perlambatannya berapa. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan matematikanya, itu 25, 5 kuadrat 25, 20 kuadrat 400, 2 kali 75 itu 150 dan A. Nah, kemudian ini kan matematika sebenarnya kita main, yaitu 150A minus ya, sama dengan 25 dikurang 400 ya. 25 400 berarti ini kan 150A sama dengan ini 375 ya, minus ya. Jadi kena minusnya jadi plus, berarti A sama dengan 375 di per 150. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, sudah dapat A nya. Ini sorry ya, bukan meter per second min 1 ya. A itu meter per second min 2, itu perlambatan.
Nah, sekarang kalau sudah dapat seperti ini, sudah ada A-nya, sehingga kita bisa lanjut lagi. Dengan perlambatan demikian, yaitu 2,5 meter per second kuadrat, maka kita lanjut lagi, yaitu tahap kedua dengan memasukkan nilai perlambatan yaitu 2,5 meter per second kuadrat yang dicari ke dalam persamaan yang sama dengan variabel yang berbeda. Kita bisa tahu nanti. Jadi VT-nya itu kenapa 0? Karena pada akhirnya dia akan berhenti. Maka kita pakai VT 0. V0-nya berapa? V0-nya itu 5. Ya. Kalau tadi dia jadi VT, karena ini jadi V0, sekarang ini jadi V0. Karena setelah ini baru kasus ini. VT-nya itu ini. Ini sekarang VT-nya sama dengan 0. Nah, VT-nya 0, V0-nya 5 kuadrat, 2 dikali 2,5. 2,5 ini adalah nilai perlambatan tadi. Dan S akhirnya itu 0 kuadrat 0, 5 kuadrat 25, 2 kali 2,5 itu sama dengan 5 kali S ya, sehingga S ini kan gini, min 25 nanti kalau pindah sana sama dengan min 5S ya, plus jadi plus 5S sama dengan 25, S sama dengan 25 bagi 5 sama dengan 5, satuannya meter ya. Ini sudah dapat jaraknya, artinya mobil tersebut ya akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh 5 meter. Nah, ini penting ya kalau dibuat dirancang truk gitu ya. Kapan truknya berhenti ya, itu penting sehingga bisa untuk menjamin keamanan. Mungkin sekian ya. Jadi itulah tujuan atau kegunaan rumus yang kita pelajari itu adalah untuk memprediksi fenomena yang belum terjadi serta mengantisipasi resikonya dengan baik. Mungkin terima kasih Profesor Enis, sekian yang dapat saya sampaikan.